Puluhan siswa dan wali murid dari SDN Sumberjo 3 dan SDN Megale 1 Jumat 21 Juli 2023 datangi DPRD, Pemkab, dan Disdik menuntut kejelasan nasib sekolah mereka. Diawali dengan orasi di gedung Pemkab agar bisa ditemui Bupati Bojonegoro Ana Muawana. Namun gagal bertemu dengan Bupati. Kemudian mereka beranjak menuju gedung DPRD Bojonegoro. Setelah menunggu beberapa saat, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto. Sambil menunggu kedatangan pihak Disdik hadir ke gedung DPRD, Sukur dan Wakil Ketua 2 DPRD, Mitro Atin mengajak para siswa dan wali murid untuk berdiskusi. Ketua Paguyuban Wali Siswa SDN Sumberjo 3, Yulin Arisandi mempertanyakan progres dari Komisi C DPRD setelah sidak ke SDN Sumberjo 3 dan SDN Sumberjo 2 pada Kamis 13 Juli lalu. Kalau sudah diserahkan ke Bapak DPRD, Ketua DPRD, kenapa kok tidak ada keputusan? Sehingga SDN 3 itu belajarnya di lorong, sudah 3 hari. Sudah 3 hari loh, saya itu menunggu keputusan dari sidak itu. Kok lama? Tarik ulur terus, PHP terus. Kasihan loh Mbak, ini pendidikan anak-anak dilindungi negara loh, apalagi sekolah dasar. Hak anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak, itu dilindungi oleh negara. Itu ada undang-undangnya 31 ayat 1. Jadi ini komisi kan memang belum ada jawaban apakah sudah menyerahkan ke Bapak Ketua gitu? Saya belum tahu. Karena dari Kamis yang lalu dari sidak itu sampai detik ini saya tidak mendapatkan jawaban. Sehingga saya geser ke sini karena saya kasihan anak-anak belajarnya di lorong sampai kapan. Dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD, wali murid menyampaikan alasan menolak merger sekolah itu kepada Sukur dan Mitro Atin. Wali murid SDN Sumberjo 3 masih kukuh pada temuan mengenai tanah SDN Sumberjo 2 yang berstatus tanah pribadi. Sedangkan wali murid SDN Megale 1 beralasan jumlah peserta didik masih cukup untuk tidak di-merger, serta gedung sekolah mereka baru saja diperbaiki. Sukur juga memberi kesempatan kepada siswa-siswi yang hadir untuk membuka suara terkait merger. Kebanyakan anak-anak mengaku masih betah bersekolah di sekolah mereka saat ini, sehingga tidak mau dipindah. Ketua Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Bojonegoro, Nafidatul Himah, merasa beberapa hak anak telah diabaikan dalam proses merger. Menurutnya, dalih merger untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak cocok jika siswa mengalami dampak psikis akibat merger. Kalau kita lihat kan di sini ada beberapa terkait efek merger ini kan ada beberapa hal hak anak yang di situ sudah diabaikan oleh pemerintah ini, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di Bojonegoro ini termasuk kabupaten yang mendapat penghargaan untuk kabupaten layak anak, dan di situ ada 32 hal yang harus dipenuhi untuk anak oleh negara. Nah, tapi di Bojonegoro ini abel. Nah, untuk apa penghargaan tersebut? Terus kalau alasan merger hanya untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, kalau mereka akhirnya sekolah di luar, gurunya tidak ada di situ, apa yang akan terjadi? Pasti kekerasan psikis itu akan dialami oleh anak. Apa yang dilakukan? Ya, kita berharap yang pertama negara hadir untuk memenuhi atau melaksanakan undang-undang, terutama di Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, eksekutif dan legislatif harus ambil langkah tegas dan tepat dan cepat untuk memulihkan hak anak ini segera. Jangan hanya mementingkan kepentingan golongan lah. Ini ngomong eksekutif, ngomong legislatif, enggak. Mereka punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk melindungi anak-anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hikmah berharap pemerintah segera mengambil langkah efektif untuk menyudahi polemik merger. Merger tidak boleh dijadikan ajang kepentingan masing-masing golongan. Hingga diskusi berakhir, pihak Disdik tidak ada yang hadir di DPRD. Akhirnya rombongan bersama Sukur mendatangi kantor Disdik Bojonegoro. Saat sampai di sana, Kepala Disdik Nur Sujito juga tidak ada.
Syukur beranggapan polemik dapat diakhiri dengan cepat jika SK Bupati mengenai merger sekolah dicabut. Sebab hanya sedikit sekolah yang bermasalah dengan merger. Dia berharap masalah ini dapat didengarkan oleh pemerintah pusat berhubung polemik tidak dapat diselesaikan setelah mendatangi Disdik dan DPRD Bojonegoro. Ini kan dasarnya yang dipakai itu adalah keputusan bupati. Ya, keputusan bupatinya dicabut itu selesai. Wong ini yang buat peraturan bupati itu adalah manusia. Dicabut aja selesai. Kalau memang bupati, kalau memang kepala dinas pendidikan peduli terhadap anak didik, peduli terhadap situasi pendidikan Kabupaten Bojonegoro, SK-nya dicabut selesai. Toh dari 13 yang dilakukan merger, hanya 2 yang dianggap bermasalah, hanya 2 yang tidak diterima oleh warga kita. Ngapain lagi? Apa yang diperpanjang? Masa kita tega melihat anak didik kita terlantar? Kita punya duit banyak, kita punya gedung, kita punya guru, kita 1 tahun bisa ngangkat PTT, GTT dalam jumlahnya yang besar. Menghidupi satu sekolah aja keberatan, apa yang dipertimbangkan? Mestinya kita harus malu. Lah mudah-mudahan persoalan ini didengarkan oleh Presiden Jokowi, didengarkan oleh Pak Menteri Pendidikan. Sampaikan kepada Pak Menteri Pendidikan, loh ini loh wajah sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Katanya Bojonegoro pengen mencerdaskan anak bangsa. Katanya Kabupaten Bojonegoro punya duit besar. Wong punya persoalan ini dibiarkan, kesannya dibiarkan. 2 kali datang ke DPR, 2 kali datang ke Dinas Pendidikan, bahkan saat ini didampingi oleh Wakil Ketua DPR. Nggak ada itu keberanian untuk menemui kita. Ada apa? Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro, Ridwan Hambali, beranggapan merger beberapa tahun belakangan berjalan dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi. Namun baru ramai sekarang karena berkaitan dengan tahun politik. Namun jika sampai terjadi demo seperti yang terjadi, maka Disdik harus hadir untuk menemui dan menanggapi polemik yang ada untuk memberi pemahaman untuk wali murid. Yana Dwi Kurnia, Dewi Savitri, Yuwan Edo, Bojonegoro.